Mari kita membaca bersama-sama surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dengan ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita mulai membahas pasal ke-11. Setelah dari pasal 1 sampai pasal 10, kita melihat penulis Ibrani dengan tegas, dengan sungguh-sungguh, dengan mendalam mempaparkan hubungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dia mengatakan bahwa Yesus Kristus lebih tinggi dari malaikat. Yesus Kristus lebih tinggi dari Musa. Yesus Kristus lebih tinggi dari Harun. Yesus Kristus lebih tinggi daripada semua imam-imam yang besar di dalam perjanjian lama. Jikalau demikian, maka apakah berarti kita masih memerlukan di luar Taurat sesuatu pengharapan yang baru? Lalu dikatakan bahwa Taurat itu adalah perjanjian lama yang makin tua, makin layu, dan akhirnya kalau sistem di dalam imamat itu sudah berubah, berarti Taurat pun harus berubah. Di dalam Roma pasal ke-5 kita melihat Paulus berkata bahwa Taurat itu adalah tambahan saja. Berarti Taurat bukan rencana Allah di dalam kekekalan. Taurat diberikan menjadi satu kebutuhan yang mutlak. The absolute necessity of given law adalah karena fakta dosa setelah kejatuhan daripada Adam. Tadi berencana Allah bukanlah melalui Taurat lalu manusia menjalankan. Manusia mungkin diselamatkan melalui kelakuan. Manusia diselamatkan melalui jasa menggenapi Taurat. Ini bukanlah rencana Allah, karena Allah tidak pernah mengandalkan kelakuan manusia, perbuatan baik manusia boleh jalankan keselamatan kepada manusia. Bible leaves no room for good works in salvation. Saudara-saudara, tidak ada kelakuan manusia yang cukup baik yang membuat kita diselamatkan. Itu sebab semua tergolong orang berdosa yang terkutuk, yang berada di dalam batasan hukuman Tuhan, sehingga menimbulkan satu pengharapan datang kepada Yesus Kristus sebagai pengantara di dalam satu covenant yang kekal, satu perjanjian yang kekal. Itu sebab perjanjian lama adalah persiapan untuk membawa manusia menuju kepada perjanjian baru. Dan di dalam perjanjian baru, kalau kita bukan bersandar kepada kelakuan, apakah ini berarti ada unsur lain yang mengganti unsur perbuatan baik? Roma pasal 3 mengatakan cara Tuhan Allah adalah cara iman kepercayaan. Karena orang dosa dibenarkan menjadi orang benar hanya melalui iman. Dan orang benar hidup bersandarkan iman. Ini dua menjadi satu kaitan. From being a sinner to be a righteous man, you need faith to be justified. As a righteous man, you need faith to live before God. Jadi dari orang berdosa dibenarkan melalui iman. Orang yang sudah dibenarkan hidup berkenan kepada Tuhan melalui iman. Itu sebab pasal 11 baru mulai membicarakan pentingnya iman di dalam hidup orang Kristen. Saudara-saudara, sekali lagi pentingnya iman di dalam hidup orang Kristen. Nah, untuk mempersiapkan ini, pasal ke-10 akhir dikatakan dengan 2 poin. Poin pertama mengutip dari Habakuk kepada Roma pasal 1 dan kepada Ibrani pasal ke-10, satu benang merah, satu penelusuran daripada keselamatan di dalam sejarah dari Tuhan, mengatakan bahwa orang benar hidup
karena iman. Orang benar hidup di hadapan Tuhan karena iman. Dan jikalau dia mundur, aku tidak berkenan kepada dia. Tuhan tidak mau orang Kristen, Tuhan tidak mau orang yang sudah dibenarkan mundur atau pergi daripada jalur yang ditetapkan ini. Nah saudara-saudara, lalu kita mau masuk ke dalam hari ini, fasal ini mengenai apakah itu iman, apakah esensi iman, apakah signifikansi iman. Saudara-saudara, fasal 11 ayat 1 merupakan definisi yang terbesar di dalam sejarah mengenai iman. The greatest definition of what is faith is written here. Saudara-saudara, iman adalah dasar daripada hal-hal yang belum dilihat. Saudara-saudara, iman adalah dasar daripada hal-hal yang belum dilihat. Apakah arti kalimat ini? Jadi iman bukan berdasarkan sesuatu yang sudah dilihat, tapi iman menuju kepada hal-hal yang belum dilihat. Saudara-saudara, yang belum dilihat berarti masih di luar pengalaman kita, di luar indera kita, yang kita belum sentuh, yang kita belum tahu, bahwa kita belum mempunyai satu imagination, sesuatu pengertian melalui lihat. Ini sesuatu hal yang belum terjadi, belum dilihat. Saudara-saudara, jikalau kita hanya beriman kepada yang sudah dilihat, apakah kelebihannya? Itu bukan sesuatu hal yang terlalu biasa. Itu hal yang tidak ada keistimewaannya, tidak ada uningnya. Tapi iman berdasarkan sesuatu yang belum dilihat. Maka kalau belum dilihat, mengapa beriman? Kalau saya tidak lihat, saya tidak percaya. Kalau saya tidak lihat, saya tidak mengakui. Kecuali mata saya sendiri melihat, barulah saya mau percaya. Ini adalah semacam kategori atau semacam definisi yang diwakili oleh Thomas. Saudara masih ingat? Setelah Yesus Kristus bangkit, Thomas berkata, apa yang kau katakan? Minggu lalu, hari Minggu, Yesus muncul, Yesus di tengah-tengah kita. Oh, tak mungkin. Dia sudah mati kok. Dia adalah mayat. Dia sudah dipaku di atas kayu salib. Dia tak mungkin muncul menyatakan diri. Kalian mimpi kali. Kalian mempunyai khayalan halusinasi, khayalan ilusi. Kamu tidak mempunyai pengertian sesungguhnya. Mereka bilang tidak. Masakan kami 10 orang murid-murid Yesus semua berada di dalam halusinasi? Masakan kami semua bohong kepada engkau? Tidak. Kami melihat dengan mata saya sendiri. Dia betul-betul muncul. Dia nyata. Dia yang bangkit sekarang beserta dengan kita lagi. Maka Thomas mengatakan satu kalimat yang mewakili engkau dan saya yang kurang beriman. Kecuali saya lihat dengan mata saya sendiri, kecuali saya pegang dengan tangan sendiri, kecuali saya ulurkan jalurku masuk ke dalam rusuk lubang yang ditusuk di dalam tubuhnya itu, aku tidak akan percaya. Saya kira semua mengetahui akan cerita dari Thomas. Dan di dalam kesimpulan yang dikatakan oleh Thomas, itu sebenarnya proses manusia yang salah, urutan metodologi yang salah di dalam rasio manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sekarang saya akan menguraikan istilah ini dan bagian ini dengan sangat tuntas. Sudah perhatikan, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia langsung berelasi dengan Tuhan Allah. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia mempunyai satu relasi, relevansi yang erat dengan Sang Penciptanya. Tetapi saudara-saudara, apakah yang terjadi setelah manusia berdosa? Yaitu semacam pengertian dan semacam perpisahan antara iman dan penglihatan. Di situ setan berkata kepada Hawa, jikalau engkau makan buah ini, engkau akan matanya celik. Nah, di dalam kalimat ini tidak dikritik, tidak ditolak, tidak dipikirkan lebih jauh lagi. Maka Hawa telah menerima satu asumsi, sekarang mata saya buta,
Sekarang saya matanya kabur. Sekarang saya tidak bisa lihat apa-apa. Kecuali saya makan, baru saya lihat dengan jelas. Kecuali saya makan, baru mata saya celik. Berarti dia telah bodoh sekali menerima asumsi daripada setan yang membawa dia kepada sesuatu keadaan yang menolak dan yang mencurigai ciptaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, apakah benar Hawa setelah makan baru celik? Kalau belum makan dia buta. Saudara-saudara, orang-orang bukan Kristen mengatakan kamu buta. Kamu dibutakan oleh firman. Kamu dibutakan oleh khotbah. Kamu dibutakan oleh Alkitab. Kamu tidak lihat enaknya hidup di dalam dunia. Masih muda, boleh berdansa, boleh berzina, boleh berbebas. Engkau di gereja, di dalam kebaktian-kebaktian sudah ditipu, sudah diberikan sesuatu pengkaburan, sehingga engkau tidak jelas lagi apakah kenikmatan di dunia. Sedangkan orang Kristen mengatakan tidak. Kamu yang dibutakan oleh setan. Kamu cuma lihat enak-enaknya nikmat di dalam dosa, berzina, berjudi, berbuat segala macam pelampiasan nafsu, dan engkau menjual jiwamu yang tidak mungkin kembali kepada Tuhan Allah. Nah, di sini orang Kristen melihat mata orang dunia itu sudah buta. Orang dunia melihat mata kita yang buta. Maka di sini satu paradigma yang berbeda ditawarkan kepada Hawa. Maka ular mengatakan, jikalau engkau petik dan makan buah yang terlarang itu, matamu akan terbuka. Nah, saudara-saudara, ini janji ya. Janji yang berdasarkan paradigma dan presupposisi asumsi yang sama sekali berbeda dengan Alkitab sudah diterima oleh Hawa. Nah, saudara perhatikan, padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa, memberikan sesuatu perintah, jangan makan. Berarti mereka kalau mau menerima tawaran daripada setan, tawaran daripada ular, mereka harus terlebih dahulu melawan Tuhan Allah, melawan perintah Allah. Jikalau engkau melawan Allah, engkau akan menikmati celiknya mata. Jikalau engkau melawan Allah, engkau mempetik, engkau akan menjadi orang yang matanya terbuka. Nah, saudara-saudara, sepaling cilaka adalah kita menerima satu teori, menerima semacam asumsi, menerima semacam tawaran tanpa sikap kritis. Nah, saudara-saudara, salah satu sebab mimbar ini didirikan pada zaman ini adalah menciptakan orang Kristen yang makin kritis. Sehingga engkau mempunyai satu patokan di dalam, engkau mempunyai standar di dalam pengharapan, engkau mempunyai satu prinsip di hati, dan engkau bisa menilai ini benar, ini tidak benar. Nah, saudara-saudara, ular berkata kepada Hawa dan Adam, tahu tidak, jikalau engkau makan, engkau akan tahu. Jadi engkau akan tahu, you will know, you will see, you open your eyes widely, your eyes will be brightened. Saudara-saudara, jikalau engkau makan, engkau akan tahu, engkau akan lihat, visimu akan menjadi jelas. Tahu apa? Tahu sesuatu yang Tuhan tidak mau kamu tahu. Jadi Tuhan itu jahat. Saudara-saudara, menanamkan benih untuk mencerai-beraikan orang kepada orang yang diberikan semacam pengertian yang salah. Ini sebenarnya jahatnya jahat. Saudara-saudara, ular berkata, Tuhan tahu kalau engkau makan, engkau akan tahu. Tetapi Tuhan tidak mau engkau tahu, maka dia suruh engkau jangan makan, supaya engkau jangan tahu. Tahu enggak? Nah, ini semua mengenai epistemologi. The confusion of epistemology started from the chapter 3 of Genesis. Saudara-saudara, dari ini satu pengacauan epistemologi. Tahu enggak? Tuhan tidak mau kau tahu. Karena apa? Dia mau tahu sendiri. Dia boleh tahu, kamu tidak boleh tahu. Dia tahu, kamu tidak boleh tahu. Dia takut kamu tahu, maka suruh jangan makan supaya kamu jangan tahu. Kalau kamu tahu seperti dia tahu, dia akan rugi dan dia akan tidak monopoli tahu. Maka dia tidak boleh tahu, kamu tahu. Kamu tahu enggak? Nah, kamu tidak tahu kalau Tuhan tidak mau kamu tahu. Aku beritahu kepada kamu, karena aku tahu kamu dah tahu. Aku beritahu kepada kamu supaya jangan kamu dah tahu. Ini semua mengenai tahu, semua mengenai epistemologi, saudara-saudara. Oh, gitu ya. Kalau begini Tuhan jahat dong. Tuhan tidak mau saya lihat, Tuhan tidak mau tahu.
Tuhan tidak mau saya tahu seperti dia tahu. Itu sebab makanya suruh saya tidak boleh makan ini. Oh enak aja. Dia sendiri boleh tahu, gua tak boleh tahu. Kurang ajar ya. Kalau begini, oke, lawan Tuhan. Saya petik, saya makan. Saudara-saudara, sama seperti orang jahat yang bicara sama anakmu umur 16. Papamu sama mamamu itu mereka boleh berseks, tapi larang kamu seks. Itu dia mau tahu sendiri, kamu tidak boleh tahu. Mama papamu itu jahat loh. Kamu kan seumur 16, lumayan dong. Kamu juga boleh cari pelacur dong. Tahu juga itu kan ciptaan Tuhan. Seks itu kan indah, enak loh. Coba papa lu itu monopoli sendiri. Sendiri boleh, lu tidak boleh. Iya ya. Kalau gini papa gua jahat ya. Dia boleh sendiri, saya tidak boleh. Tidak boleh ya, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Lu dewe ada nyonya, engkau boleh mempunyai seks. Kenapa sih dia boleh? Coba saya lawan. Persis, sama persis. Saudara-saudara, apakah Tuhan tidak mau manusia tahu baik dan jahat? Saya tanya. Apakah Tuhan tidak mau manusia tahu baik dan jahat? Jawab. Yuk diam-diam mau apa sekarang, saudara? Coba jawab saya. Apakah Tuhan tidak boleh manusia tahu baik dan jahat? Jawab. Tidak. Kalau Tuhan tidak mau manusia tahu, kenapa seluruh kitab suci penuh dengan ajaran baik dan jahat supaya kita tahu? Tetapi mengapa Tuhan suruh jangan makan buah terlarang ini? Karena ini buah terlarang, ada buah mengenai tahu baik dan jahat. Karena engkau belum waktunya. Dan engkau perlu standar daripada saya. Dan engkau perlu hidup yang baru untuk mengetahuinya. Ini hal-hal semua itu harus kita gali dari Alkitab. Saudara-saudara, anak umur 16 tidak boleh tahu seks? Boleh. Boleh tidur sama perempuan kalau sudah nikah. Jadi bukan tidak boleh, waktunya belum sampai. Dan harus di dalam jalur yang benar. Amin. Harus di dalam jalur yang benar. Harus menunggu waktu yang sah. Ini dua hal tidak dikatakan oleh setan. Setan selalu mengatakan sekarang aja, rasakan aja. Engkau kenapa harus dikurung? Engkau harus dibatas. Jangan dong mau diginiin. Allah itu memonopoli sendiri. Nah saudara-saudara, mulai dari hari itu kita melihat manusia yang tanpa kritis. Terlalu cepat semua teori. Saudara-saudara, kalau engkau menjadi orang Kristen, tidak mempunyai standar, tidak mempunyai dasar, engkau akan baca buku apa, dipengaruhi apa. Baca filsafat ini, dipengaruhi ini. Waktu saya masih muda sekali, umur 17, saya sudah terima komunisme, saya sudah terima itu Marxisme, saya terima evolusi, saya sudah terima ateisme. Karena apa? Waktu itu masih muda, meskipun sekarang juga muda, saudara-saudara. Waktu itu masih umur 17, otaknya masih begitu sehat. Dan saya baca buku ini, benar juga. Buku Mao Zedong hebat. Buku dari Karl Marx bagus. Buku dari Hegel bagus. Akhirnya baca buku apa rasa semua betul. Ini juga betul, itu betul. Baca buku apa saja, apa dianggap betul. Baca buku lain dianggap betul. Karena apa? Rasio kita seperti pelacur. Ini kalimat dari mana? Dari Martin Luther. The human reasoning power is just like a war. Seperti seorang pelacur. Pelacur itu dia bisa menjadikan setiap pria seperti suaminya. Dia bermain-main dengan setiap pria, tidak tahu malu. Otak kita yang sudah jatuh seperti pelacur. Dan kita bisa mengiyakan ini, lalu mengiyakan itu lagi. Dengan tidak tahu, iyakan ini dan iyakan itu. Antara ini dan itu mempunyai konflik yang besar. Kita tidak sadar. Saudara-saudara, jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Jadilah orang Kristen yang mengerti standar. Jadilah orang Kristen yang kritis. Jadilah orang Kristen yang berani mengatakan tidak kepada yang salah. Nah itu bagaimana caranya? Saudara-saudara, sebenarnya dari Hawa, kesalahan yang terbesar adalah dia tidak tanya kepada ular. Lu kok tahu? Tuhan Allah tidak mau saya tahu. Jadi itu dasar epistemologi. Where do you get your knowledge? Why do you know this? Who told you this? Itu sumber daripada pengetahuan yang pertama, yang paling dasar. Kalau tidak diterima, berarti teori apapun akan ditelan begitu saja. Saudara-saudara, maka dasar daripada epistemologi orang Kristen Reform adalah absolutely belief in the revelation of God is the only source, the only possibility of knowing the true knowledge. Ini adalah ajaran kita. Hanya karena Allah menyatakan diri, Allah mewahyukan diri, dan di dalam wahyu Allah sumber satu-satunya kita mendapatkan pengetahuan.
Nah saudara-saudara, Hawa yang memetik buah itu, lalu dia makan. Setelah dia makan, saya mau tanya, matanya celik gak? Celik gak? Celik. Celik. Tuhan mengatakan jangan makan. Hari engkau makan, engkau apa? Mati. Setan mengatakan makan. Waktu engkau celik. Jadi Tuhan bilang, no, you will die. Setan mengatakan, no, you will open your eyes. Saudara-saudara, yang dikatakan Tuhan jadi enggak? Tidak. Yang dikatakan setan jadi enggak? Jadi. Coba pikirkan. Tuhan bilang, hari itu makan, engkau mati. Apakah Hawa makan, terus mati? Tidak. Adam masih hidup umur 930. Kalau begini, penilaian dasar perkataan Allah kosong. Penilaian dasar perkataan setan benar. Allah bilang hari itu kamu makan, kamu akan mati. Setan bilang hari itu kamu makan, kamu akan celik. Jadi yang dikatakan Allah tidak jadi, yang dikatakan setan jadi. Ini membingungkan orang. Bagaimana saya taat kepadamu Tuhan? Apa yang kau katakan sering tidak jadi kok. Tapi yang dikatakan setan sering jadi. Sehingga saya lebih percaya kepada setan saja. Karena apa? Gampang terima. Nah sekarang saya minta saudara perhatikan. Apakah artinya hari engkau makan, engkau akan pasti mati? Itu adalah perkataan dari Tuhan. Perkataan Tuhan jangan dimengerti secara lahiriah. Karena mati itu ada 3 sudut. Pertama, mati dimengerti dari aspek perhentian atau berhentinya dari berfungsi tubuh ini. Itu namanya mati. Yaitu tidak lagi berpikir, tidak lagi lihat, tidak lagi napas, tidak lagi hidup, tidak bergerak. Itu mati. Tapi mati arti kedua yaitu perpisahan dari sumber hidup. Nah saudara-saudara, mikrofon ini mikrofon yang baik. Ini adalah merek Shure dari Amerika yang sangat bermutu, seperti Sennheiser, seperti Shure, seperti EKG. Itu semua yang baik. Seperti Shups, ini semua mikrofon yang bagus sekali. Tapi saudara-saudara, fungsinya baik, strukturnya baik, vibrasinya baik, membrannya baik. Dia bisa menangkap dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Berarti pekaannya 1 detik bisa getar 20.000. Namun jikalau saya mengatakan fungsi daripada mikrofon ini mati, engkau bilang kenapa? Hanya karena satu sebab, saya lepas. Kalau ini sudah lepas, bagaimana? Dia baik gak? Baik. Dia masih berfungsi. Berfungsi kalau disambung. Tetapi kalau sudah dicabut bagaimana? Dia tidak berfungsi lagi. Betul gak? Strukturnya tidak berubah. Fungsinya tidak berubah. The function, the structure, semua itu masih sama. Tapi no connect. Nah itu artinya. Jadi yang disebut oleh Alkitab mati, itu berarti begitu. Tapi berarti separated from the source of life. Kita terpisah dari Tuhan Allah. Nah sekarang banyak orang yang hidupnya di mana? Di tempat perjudian, hidupnya di perjinahan, di tempat pelacur, hidupnya enak-enak. Padahal Tuhan melihat dia hidup terpisah dari Tuhan Allah. Maka dia hidupnya itu mati adanya. Ngerti? Itulah pengertian mati. Jadi pada waktu Tuhan mengatakan hari engkau makan, engkau akan mati. Berarti dia dipisahkan dari Tuhan. Tapi dia tidak tahu. Dia sekarang tidak mau memperdalam pengertian firman Tuhan. Dan dia tidak tanya apakah artinya itu. Pokoknya firman Tuhan masuk ke telinga dia. Hanya angin yang lewat saja. Saya takut setiap minggu engkau mendengar firman dengan sikap semacam demikian. Sehingga tidak ada sesuatu benih yang mungkin ditanam di dalam rohanimu, di dalam batinmu. Akhirnya dengar sama dengan tidak dengar. Karena apa? Tidak pernah ada perubahan hidup. Engkau sebelum Kristen dosanya begini, setelah Kristen sama. Engkau sebelum Kristen pergi ke tempat-tempat yang tidak senonoh, setelah Kristen sama. Sebelum Kristen sifatnya egois, setelah Kristen tetap. Bedanya kalau ngoceh tentang Alkitab sudah lebih pintar saja. Saudara-saudara. Kedua, setelah Adam dan Hawa makan, bagaimanakah mereka lihat? Betul-betul melihat. Betul, Alkitab mengatakan barulah terbuka mata mereka. Melihat apa? Melihat telanjangnya sendiri, melihat problema.
tapi tidak melihat jalan keluar. Jadi celik mata itu hanya sesuatu slogan. Matamu celik, engkau akan melihat. Melihat apa? Melihat telanjangnya diri, melihat problemnya diri, melihat satu kesulitan yang no return, a point of no return after your failure, after your fall to the temptation. Saudara-saudara, jadi Adam dan Hawa sekarang melihat apa? Adam dan Hawa sekarang melihat cilaka. Saya sekarang sudah memakai kebebasan untuk membunuh kebebasan. Aku sudah menjual kebebasanku sendiri. Aku sekarang tidak mungkin kembali lagi menjadi seperti dulu, karena saya sudah berbuat dosa. Perempuan-perempuan yang kehilangan keperawanan mempunyai pengertian kesadaran seperti itu. Cilaka, saya tertipu dengan kalimat-kalimat yang manis dari pria yang tidak bertanggung jawab. Saya dipermainkan, saya buka baju untuk dia. Sekarang dia pergi. Dan saudara-saudara, celik matanya Adam dan Hawa tidak menjadikan dia melihat Tuhan, juga tidak menjadikan dia lihat setan. Yang menjadikan dia hanya lihat telanjang yang tidak bisa dibereskan. Di antara semua greatest painters, ada satu pelukis yang namanya Masaccio. Masaccio melukis Adam dan Hawa diusir keluar daripada Taman Eden. Dan Adamnya begini menutup diri dan sangat sedih. Hawanya juga menutup akan bagian kemaluannya dia, dan seperti menangis, mata dan mukanya ke atas, sedangkan Adam ke bawah. Saya kira semua yang melukis tentang Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, Albrecht Dürer, lalu ada lagi yang lain yaitu Carracci, dan satu lagi Masaccio. Yang paling baik itu Masaccio, karena dia berusaha mengutarakan kesusahan, penyesalan yang tidak ada jalan keluar lagi. Mereka hanya pergi dari Eden, tidak mungkin kembali. Mereka pergi ke perbinasaan, tidak mungkin diselamatkan lagi. Mereka mempunyai keadaan yang sangat kecewa. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi manusia yang belum diwahyukan dengan jelas. Ini tidak dikatakan sekarang. Masaccio mempunyai lukisan kakinya Adam satu di belakang, satu di depan, dengan keadaan sangat sedih. Hawa menangis ke angkasa, tidak ada jalan keluar. Itulah celik mata. Celik mata daripada dunia, celik mata dari dosa. Lain dengan celik mata yang dikatakan di sini. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, karena matamu melihat dengan jelas, maka hatimu gelap. Yesus berkata, jikalau engkau mengaku dirimu buta, engkau ada pengharapan. Aku berkata dengan sesungguh-sungguh kepadanya, jikalau orang matanya terang, seluruh badan terang menderang. Jikalau matanya buta, berapa besar kegelapannya. Dan karena engkau mengaku matamu masih melihat, maka engkau hidup di dalam dosa. Jikalau engkau mengaku dirimu buta, engkau akan celik di dalam mata rohanimu. Nah saudara-saudara, dengan demikian kita melihat tuntutan Alkitab beda. Tuntutan Alkitab mengatakan iman yang sesungguhnya adalah suatu penglihatan di dalam. Di dalam. Jadi matamu sebelum lihat, hatimu sudah lihat. Itu namanya iman. Orang barat kalau engkau bicara sesuatu, dia kenapa begini, kenapa begini, engkau menjelaskan, dia mengatakan I see. Begitu kan? Coba bicara sama orang Amerika, dia bilang I see. Engkau nolak. What do you see? Begitu. Waktu dia mengatakan I see, it doesn't mean he sees something surrounding, but he see the difficulty, and he understand from seeing. That kind of seeing is the seeing of the spirit, the seeing of the understanding, the seeing of the reasoning power. Saudara-saudara, maka Augustinus mengatakan, jikalau iman telah melihat tempat yang jauh, maka rasio berkata, beritahu kepadaku dong apa yang kau lihat. Jadi rasio ingin mengetahui apa yang sudah dilihat oleh iman. Oh, saya senang sekali dengan kedua kalimat ini. Augustinus mengatakan, iman memandang, melihat. Lalu rasio mengatakan, beritahu kepadaku dong apa yang kau lihat. Saya ingin mengerti apa yang kau lihat, saudara-saudara. Jadi di sini iman mendahului rasio. Iman melihat lebih dulu daripada rasio. Sebelum engkau menemukan, sebelum engkau mengerti, iman berkata, aku sudah melihatnya. Inilah iman kekristenan, ini iman rohani.
faith transcends reasoning. Faith transcends experience. Faith transcends seeing. Faith transcends your feeling. Saudara-saudara, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, semua itu adalah lebih belakangan daripada apa yang kita betul-betul menemukan di dalam iman. Maka Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 berkata, kita hidup di dalam iman, bukan hidup di dalam penglihatan. Tetapi iman bukan buta, karena iman sendiri adalah semacam penglihatan. Faith itself is one kind of spiritual seeing. You see in your spirit, not in your physical body. Maka di sini kadang kalimat pertama, iman adalah dasar hal-hal yang belum nampak. Semua iman adalah dasar hal-hal yang belum nampak, yang belum lihat. Saudara-saudara, setiap wanita pada waktu dia menikah, dia berani sekali. Karena apa? Dia mempertaruhkan seluruh hidup kepada seorang pria yang beda seluruhnya dengan dia. Lalu dia mempertaruhkan sisa hidup seluruhnya di dalam tangan pria yang tak tahu akan mengapakan dia. Saudara-saudara, hanya dengan kalimat I love you, you are most beautiful. Oh yes, I belong to you. Sesuai itu diapain? Saudara-saudara, berapa banyak orang dengan kalimat-kalimat manis mendapatkan wanita lalu mempermainkan, menyiksa dia, membunuh dia. Sering terjadi. Jadi wanita pada waktu menikah, dia tahu dia lemah, dia lembut. Dia memerlukan seorang pria yang lebih gagah, lebih kuat dari dia untuk proteksi dia. Dan wanita memerlukan sekuritas. Wanita memerlukan satu perasaan aman, memerlukan hari depan yang betul-betul terjamin. Maka dia berkata, I believe in you, I marry you, I give my life to you. Itu iman. Waktu itu dia lihat apa? Lihat besok suaminya jadi apa? Nah, lihat. Jadi wanita yang langsung menerima pelamaran orang kaya bodoh. Karena orang kaya besok mungkin miskin luar biasa. Wanita yang langsung menolak orang miskin juga bodoh. Mungkin miskin besok kaya. Saudara-saudara, jadi yang dilihat itu bukan kayanya, banknya berapa nol. Yang dilihat hatinya berapa, niat perjuangan. Itu penting. Dengar baik-baik ya. Besok kalau you cuci mata dengan air matamu sendiri, saya bilang enak syukur nama dengar khotbah baik-baik. Ada wanita-wanita kalau orang datang naik sepeda, bolehkah saya pacaran sama kamu? Sepeda? Oh, jangan tidur, saya cari kehendak Tuhan. Orang datangnya sepeda kok. Ya mesti tahu pimpinan Tuhan bagaimana kehendak Tuhan. Tapi kan datangnya kalau Mercedes 600, begitu didit ketuk pintu. Engkau lihat dari jendela, inilah kehendak Tuhan. Sudah. Iman melihat yang belum dilihat. Iman adalah satu jaminan, satu pegangan, satu dasar daripada hal yang belum dilihat. Saudara, itu orang pintar. Kalau engkau melihat seseorang, melihat perjuangannya, melihat dia punya semangat, melihat dia punya kesungguhan, engkau melihat akan hari depan pasti jadi. Saudara, kalau orang ini besok jadi, engkau telah melihat itu iman. Saudara-saudara, seorang ibu yang mau melahirkan anak, dia belum melihat anaknya, tapi setiap hari goyangnya itu bayi di dalam perutnya, itu membuat dia lihat. Dilihat something will come, something good for me, something as my hope. Jadi iman itu berdasar daripada yang belum dilihat. Saudara-saudara, jangan sekali-kali berkata kepada Tuhan, coba lihatkan, nyatakan ini, nyatakan itu, baru saya percaya. Tuhan bilang, kalau begini engkau tidak beriman. Tuhan berkata, coba lihat dengan imanmu. Tuhan, aku melihat sesuatu yang aku belum lihat dengan mataku. Aku melihat dari batinku. Jadi penglihatan batin sama penglihatan mata itu lain. Itu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, engkau lihat baru percaya. Thomas, dengar. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang yang belum melihat sudah percaya lebih berbahagia daripada kamu. Amin. Itulah, saudara-saudara. Di Surabaya ada seorang wanita menolak seorang pria karena miskin. Dan dia menikah dengan seorang yang sangat kaya. 30 tahun kemudian orang kaya dia hancur seluruhnya. Dan dia miskinnya luar biasa. Dan sesudah dia nikah sama orang kaya tidak setia kepada dia. Tapi orang yang ditolak itu di dalam 10 tahun berjuang mati-matian menjadi orang yang sukses. Dan menikah dengan orang seperti biasa. Karena dia miskin tidak bisa dapat yang terlalu baik.
Akhirnya menjadi keluarga yang bahagia luar biasa. Saya mau tanya, apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat dalam hatimu dengan iman kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, kepada sesuatu yang sudah Tuhan janjikan kepadamu. Dengan prinsip-prinsip, itu penting sekali. Saudara-saudara sekalian, iman adalah dasar hal-hal yang tidak nampak, tapi itu nampak. Ya, kalau saya mengambil satu contoh lagi, foto yang kuno sekarang digital, tidak pakai film. Foto dulu pasti pakai film. Tapi film kalau sudah jadi, itu modelnya jadi apa yang Anda tahu, kecuali dicuci dulu. Kalau sudah dicetak, baru tahu, oh ini, begitu kan? Sebelum dicetak semua terbalik kan? Hitam jadi putih, putih jadi hitam kan? Jadi kalau di film yang putih jenggotnya, itu nanti fotonya jenggotnya hitam. Yang jenggotnya hitam nanti putih. Jadi engkau yang tidak ngerti, engkau lihat, apa sih ini? Ini lihat film ini, siapa sih ini? Saya tidak kenal. Tetapi bagaimana dengan tukang foto? Kenal enggak? Dia langsung tahu ini akan jadi apa, dia tahu. Jadi sebelum cetak, sebelum kelihatan ternyata, dia sudah melihat. Karena apa? Pengalaman dia begitu mendalam. Satu kali saya di Itzewald di Switzerland, saya studi tentang penginjilan di situ. Lalu saya daripada kamar saya melihat itu menanjung yang kecil, dan ada satu rumah yang bagus itu. Matahari persis hanya kena pulau kecil itu, semenanjung peninsula yang kecil. Seluruhnya gelap, sama itu keluar seperti emas. Lalu saya mengatakan, wah, film ini saya ambil sendiri. Ini menjadi Golden Village of Itzewald in Switzerland, begitu. Lalu saya suruh cetak 50. Saya kasihkan semua orang yang bersama-sama studi dengan saya di situ. Saudara, waktu cetak keluar saya lihat cilaka, salah. Yang seluruhnya putih, itunya hitam. Karena apa? Saya melihat film lihatnya terbalik. Karena saya tidak bisa lihat seperti tukang foto. Jadi saudara, tukang foto mempunyai mata yang lebih tajam dari kita. Dia begitu lihat ini nanti jadi kuning, ini jadi putih, ini jadi hitam, ini jadi gelap, ini jadi jelas. Dia tahu. Sebelum dicetak dia sudah lihat. Karena dia mempunyai mata yang lain sama kita. Orang Kristen demikian. Orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, dia mempunyai mata yang tajam, yang melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu sebab saudara-saudara, Tuhan berkata kepada kita, biarlah hatimu itu matanya celik, bukan hanya mata di dalam tubuh ini. Dan pada waktu Paulus menjadi orang Kristen, hari pertama Tuhan butakan dulu kedua mata ini. Sampai hari ketiga Ananias datang mendoakan dia, tumpang tangan atas dia, baru dia betul-betul celik matanya. Saudara-saudara, tetapi hari Paulus buta mata jasmanianya, hari itu juga bukalah hati dan mata rohaninya dia. Kedua, di sini definisi bagian kedua, bahwa iman bukan saja adalah dasar daripada yang belum dilihat, juga adalah bukti daripada hal yang belum dilihat. Yang diharapkan ada dasar, yang belum dilihat itu mempunyai suatu bukti. Jadi sudah ada bukti adanya. Saudara-saudara, dengan demikian di dalam hati kita ada satu certainty, ada satu kepastian yang kita belum lihat, yang kita harapkan. Itu semua tidak akan menjadi kosong. Saudara-saudara, satu kali seorang anak kecil lagi tarik-tarik begini di tengah-tengah udara, tangannya goyang-goyang. Seorang tua tanya, ada apa lu sibuk begini? Engkau tarik apa di sini? Dia bilang, oh ini lu om, jangan kira saya main-main di sini. Ada sesuatu yang saya pegang. Apa sih yang kamu pegang? Dia bilang layangan. Lalu om itu lihat di atas, tidak ada layangan. Loh, ini main-main, mana layangannya? Dia bilang ada di atas awan. Oh, di atas awan. Layanganmu sudah begitu jauh, begitu tinggi. Yang engkau mengatakan tahu. Dia mengatakan karena benangnya ini masih berat kok. Saya pegang ini merasakan beratnya itu masih ada. Meskipun aku tidak lihat dengan mata ini, aku tahu bahwa layang-layang itu masih berada di dalam angkasa. Nah, saudara-saudara, ini satu cerita yang terlalu sedikit, terlalu sederhana, tapi mengandung satu arti. Faith holds something. Iman pegang sesuatu, iman pegang sesuatu janji dari Tuhan. Iman pegang sesuatu yang tidak dilihat. Iman pegang sesuatu yang sementara dikaburkan, ditutup oleh awan-awan. Tapi iman menyatakan kemenangan. Saudara-saudara, iman yang sejati adalah iman yang semacam demikian.
Maka di sini dikatakan yang diharapkan, yang dilihat, semua itu mempunyai dasar. Dan dasar itu dipegang oleh kita. Saudara-saudara, apakah iman? Iman adalah tangan kita sedang memegang tangan Tuhan Allah yang tidak kelihatan. Semua 1, 2, 3. Tangan kita sedang memegang tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi kita pegang teguh. Untuk engkau pegang, orang lain bilang, gila, you pegang apa? You bilang, tidak, saya pegang tangan. Di mana tangannya? You tidak lihat, tapi saya lihat. Saya pegang tangan Tuhan yang saya lihat, yang engkau tidak lihat. Orang beriman mengalami kesulitan-kesulitan bagaimanapun, dia tidak menyerah. Saudara-saudara, saya berkhotbah di Singapura, lalu saya diberitakan satu kabar yang sangat buruk. Saudara-saudara, apakah kabarnya? Seorang nyonya pendeta bawa mobil dengan anaknya. Pada waktu berjalan di tengah-tengah jalan, mendadak satu sepeda motor datang, dekat dia. Sudah tabrak dia, sudah tabrak lalu kabur. Oh, dia kira mungkin anak muda main gila, anak muda terlalu cepat. Ya sudah, dia terus setir. Setelah sampai di gereja, nyonya pendeta ini berhenti. Lalu anaknya itu keluar dari pintu sana. Setelah keluar dari pintu sana, sudah masuk. Dia keluar dari pintu itu. Begitu keluar, piang! Peledakan bom. Padahal sepeda motor itu melengketkan bom waktu dengan lem atau sembrani di dalam mobilnya. Sengaja berat taruh situ lalu pergi. Sekarang orang-orang jahat bukan mau taruh bom di gereja. Karena apa? Sudah buang bom, tidak tahu yang mati siapa. Lebih baik langsung tempel di mobilnya pendeta. Langsung tempel di orang yang penting yang mau dibunuh. Jadi tepat sasarannya. The new target. Termasuk saya dan ini yang di sini. Saudara-saudara. Lalu nyonya pendeta itu bagaimana? Dibawa ke Singapura. Sekarang ternyata itu bomnya diletakkan di tempat yang terlalu dekat di depan. Bukan di tengah. Kalau geser 20 cm kena jantungnya mati. Di depan itu akhirnya kakinya yang diledakkan. Sesudah itu dipotong seluruh kaki. Nyonya pendeta itu sisanya tidak ada kaki sisa hidup dia. Sekarang di Singapura. Sesudah begitu bagaimana imannya goncang? Tidak goncang. Saya belum ada waktu pergi melihat dia. Saudara-saudara, di zaman kita boleh berbakti begitu bebas. Ada daerah-daerah sedang disiksa, dianiaya orang Kristen. Tapi apakah karena demikian iman mereka menjadi hilang? Apa iman mereka menjadi menyerah, kompromi, atau mereka mengatakan oke, sudah saya jadi agama lain saja? Tidak. Orang beriman mempunyai pegangan yang kuat di dalam hati. Bagaimana engkau menyiksa saya tetap setia kepada Tuhan. Itu iman yang sejati. Jadi iman adalah satu dasar bagi hal-hal yang diharapkan. Adalah satu bukti bagi hal-hal yang belum dilihat. Sudah ada buktinya dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, ini iman. Maka sekarang kita baca ayat kedua. Kita membaca ayat kedua bersama-sama. Semua membaca. 1, 2, 3. Ayat ini berkata, dari sejarah kita dapat pelajaran. Dari nenek moyang kita mendapatkan pengertian. Yaitu orang-orang kuno, orang-orang dulu sampai sekarang. Dari zaman dulu, orang-orang yang beriman itu mendapatkan sesuatu bukti, mendapatkan sesuatu pegangan yang indah adanya. Saudara-saudara sekalian, apakah arti dari ini? Di sini menyangkut metodologi. Orang yang belum beriman atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan mengatakan, let me see first, then I believe. Let you give me evidence first, then I believe. Ini di sini kita melihat dua hal. Lihat dulu baru percaya, bukti dulu baru percaya. Ini adalah wrong method in apologetics. Wrong method in believing in God. Saudara-saudara, jadi sini dengan jelas, if I see, I believe. If I prove it, I believe. Please show me. Please give me your evidence. Ini adalah cara orang berdosa. Orang berdosa selalu berkata, saya bisa percaya setelah saya lihat. Kalau sudah lihat baru percaya, itu bukan percaya. Kalau sudah dibuktikan baru percaya, itu bukan percaya. Itu mengaku saja. Menerima satu pengakuan. You accept the fact, that is a faith.
Faith is not equal to accepting the fact. Faith is not to recognize the truth. Faith is to trust. Percaya, mempercayakan diri. Sehingga saudara-saudara, apologetik yang salah, yang bukan dari reform, mereka mengatakan berilah evidence kepada orang-orang. Setelah mereka mendapatkan bukti, mereka mengatakan sekarang saya percaya. Itu bukan percaya, itu bukan iman. Nah saudara-saudara, jikalau Tuhan adalah Tuhan yang sejati, maka engkau percaya kepada semua perkataan Dia itu benar. Engkau tidak perlu bukti pun engkau bisa percaya. Karena apa? Karena Dia tidak perlu dibuktikan. Kan Dia itu Allah. Saudara-saudara, kita semua percaya Bapa kita itu adalah Bapa kita. Tidak ada orang membuktikan dulunya. Betul tidak? You percaya papamu itu papamu tidak? Kenapa percaya dia papamu? Percaya. Kenapa percaya? Percaya. Kenapa percaya? Percaya. Ini percaya terus dia. Nah, coba tanya. Kenapa kamu percaya papamu itu papamu? Apa sebabnya? You pernah meragukan tidak papamu itu papa orang lain? Kamu anak ambilnya. Bukan. Kamu percaya papamu ini kenapa? Sebabnya apa? Ada perasaan. Ada perasaan. Wah bahaya dong. Oh, saya tanya lagi, Pak, kamu tahu papamu kenapa? Ada akte kelahiran. Bahaya juga. Kamu tahu kamu anak papamu? Hah? Mirip. Bahaya juga dong. Ada orang yang anaknya mirip, ada nggak? Ada ya? Mirip sama papa nggak? Nggak begitu kan? Oh bukan anak papamu. Ya, saya anak papa karena mirip. Saya anak papa karena rasa. Saya anak papa karena ada akte. Belum cukup dong. Engkau bilang saya anak apa karena sudah dites DNA-nya saya sama apa sama. Nah, ini betul. Siapa yang sudah tes baru percaya papamu itu papamu? Coba angkat tangan. Nggak ada kan? Jadi kalau engkau bilang saya percaya saya anaknya papa, cara lebih baik itu apa? Karena nggak tahu. Wah, kurang reform dong. Karena apa? Apa? Percaya. Kenapa percaya? Jawabnya percaya. Kenapa percaya? Jawabnya percaya. Kenapanya itu loh. Kenapa percaya? Kenapa? Hah? Disayang. Kamu tak sayang jadi anakku ya? Ada orang yang sayang anak orang lain lebih dari anak sendiri loh. Sayang. Hah? Apakah sayang itu juga? Saudara, karena dia kasih tahu sama saya. Kamu anakku. Kau bilang ini juga tidak bisa kalau 5 orang bilang papamu, aku papamu, aku papamu. 5 papa. Yang paling penting itu mama yang kasih tahu. Ya, kalau papa yang kasih tahu kurang benar. Mama kasih tahu siapa papamu. Saudara-saudara, jadi Roh Kudus mewahyukan kebenaran kabar kita tentang Tuhan Allah. Jadi Allah menyatakan diri kepada kita di dalam Westminster Confession. What is revealed is the same with the revealer. Jadi yang memberikan pernyataan sama dengan yang menyatakan, berarti Allah jujur. Bapak yang sungguh, mama yang sungguh-sungguh masih kasih tahu sama kita kalau kita anaknya sungguh-sungguh, itu baru bisa dipercaya. Kalau papa mama tidak mau kasih tahu, engkau tidak tahu siapa papamu. Adakah orang seperti pinternya Einstein dengan otaknya pikir, ini papaku? Bisa nggak? Tak bisa. Berapa tinggi IQ-mu engkau menemukan papamu dengan pikiran? Tidak mungkin. Jadi faith tidak based on apa? What I see, what I feel. Faith tidak based on apa? What you prove. Faith based on the revelation of God, initiatively from God Himself, with the sincerity, with the honesty. Jadi kejujuran Allah, ketidakbohongan Allah, dan kerelaan Allah yang benar-benar Allah, benar-benar mau menyatakan kebenaran melalui roh kebenaran kabar kita untuk mengerti kebenaran. Ini semua benar-benar ini mengakibatkan kita tahu kita itu beriman.
Saudara-saudara. Jadi buku daripada Jose McDowell yang mengatakan The Evidence That Demand a Verdict. Pernahkah membaca buku itu? Itu judulnya sudah salah. Judulnya mengatakan apa? Ini loh evidence. Coba engkau buktikan. Coba engkau konfirmasikan. The evidence demand your verdict. It is ridiculous. How come the truth of God be verdict by a sinner? Mestinya sinner yang datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan pengadilan. Masa itu semua kebenaran Allah diadili oleh orang berdosa? Tidak benar. Saya bukan berarti buku itu kurang baik. Buku itu banyak data yang baik, tapi metodologinya salah. Tidak kita berkata berdiri sini, apakah melalui iman kita mendapatkan evidence, bukan melalui evidence kita mendapatkan iman, bukan mendapatkan bukti baru saya percaya. Tidak ada orang yang membuktikan dulu papanya itu papa, baru dia percaya papa itu papa. Sudah saya katakan tadi. Tapi karena engkau percaya papa, engkau bilang kalau saya percaya salah bagaimana? Mungkin. Percaya salah itu seperti apa? Banyak orang kalau beli Rolex dengan bayar harga yang tinggi, dia tidak mau ditipu. Kecuali yang murah-murah, yang palsu tidak apa-apa. Kalau engkau bayar puluhan juta, dapat arloji yang palsu, engkau marah. Tapi engkau bayar seumur hidupmu mendapatkan Allah yang salah, engkau tidak apa-apa. Mengapa dalam beli barang kita begitu ketat mau cari yang asli? Tapi di dalam cari Tuhan Allah, engkau tidak ketat. Pokoknya ada agama cukup kok. Saya sudah agama, tidak usah pindah lah, tidak usah cari Tuhan lagi. Saya sudah gereja, sudah puas, sudah cukup. Cari yang benar, membuktikan yang benar. Dan di situ saudara-saudara, kalau engkau mempunyai Allah yang benar, lalu membuktikan dia benar, itu tidak sulit. Karena apa? Allah yang benar tidak takut dibukti. Tetapi dengan bukti dulu baru mempercaya. Allah bilang tidak. Jadi di sini kita melihat metodologinya begitu jelas. Bukan lihat dulu, tapi iman dulu. Bukan bukti dulu, tapi iman dulu. Semua 1, 2, 3. Bukan lihat dulu, tetapi iman dulu. Bukan bukti dulu, tetapi iman dulu. Bukan saja demikian. Prinsip yang ketiga yang besar di sini, bukan tahu dulu, tapi iman dulu. Semua bukan tahu dulu, tapi iman dulu. Ini tercantum di dalam ayat yang ketiga. Karena melalui iman kita mengetahui seluruh dunia itu dicipta oleh Allah. Maka yang kelihatan berasal daripada yang tidak kelihatan. Ini ayat ketiga. Nah saudara-saudara, pasal 11 ayat 1, ayat 2, ayat 3 mengandung prinsip apologetika yang begitu besar dan begitu penting. Di dalam 3 ayat ini telah memutarbalikkan semua pikiran-pikiran manusia yang salah. Karena manusia selalu pikir, coba kasih saya lihat dong supaya saya beriman. Coba kasih saya bukti dong supaya saya beriman. Coba berikan saya dong pengertian supaya saya beriman. Jadi di sini kita menangkap 3 hal menurut 3 ayat ini. From seeing to faith. Kedua, from evidence to faith. Ketiga, from understanding to faith. All these 3 methods are wrong, saudara-saudara. Tiga-tiganya salah. Di Alkitab orang Kristen, di teologi reform, bukan from seeing to faith, bukan from evidence to faith, bukan from understanding to faith. Tapi Alkitab mengatakan apa? From faith to faith. Semua. Dari iman kepada iman, bukan dari pengetahuan kepada iman. Dia bilang kalau saya tahu dulu, saya akan percaya. Kalau saya dulu sudah lihat, saya akan percaya. Kalau saya mendapatkan bukti dulu, saya akan percaya. Saya akan menjawab, itu bukan percaya. Itu menerima fakta yang tidak bisa ditolak. Itu bukan percaya. Itu hanya semacam akibat dari iman yang sejati. Tapi iman yang sejati percaya ada kebenaran. Percaya kebenaran bisa dibuktikan. Percaya kebenaran bisa dilihat. Percaya ada kebenaran, percaya kebenaran dia bisa dimengerti. Sehingga iman kepercayaan bahwa kebenaran itu ada, lalu minta Tuhan kasih bukti, boleh. Percaya kebenaran itu ada, minta Tuhan nyatakan kemuliaannya, boleh. Percaya iman itu ada, kebenaran itu ada, lalu minta Tuhan memberikan pengertian, itu boleh. Jadi from faith to faith, and from true faith produce a true understanding, true seeing, and true evidence.
Ini metode yang benar. Saudara-saudara, jikalau kita tidak berjalan di metode yang benar, kita akan seperti orang lain, orang yang belum Kristen, atau seperti orang Kristen yang sembarangan, hidup terapung-apung, entah apa yang terjadi, tidak ada pegangan, tidak ada prinsip, tidak ada standar, tidak ada arah, tidak ada fondasi. Saudara-saudara, saya tidak mau kalian menjadi anggota gereja reform yang tanpa fondasi, tanpa arah, tanpa prinsip, tanpa metode yang benar, tanpa sesuatu standar kriteria how to live. A righteous will live by faith. A righteous is not living by seeing. Orang benar hidup dengan iman, dan iman yang sejati adalah from faith to faith, dan dari iman kepada iman baru engkau minta Tuhan menyatakan. Jadi saudara-saudara, kalau orang berdosa after fall of Adam, mereka mengatakan from reasoning to faith. Akhirnya disini mengatakan from faith to reasoning. Kalau orang berdosa mengatakan from seeing to faith, akhirnya mengatakan from faith to seeing. Kalau orang berdosa mengatakan from evidence to faith, akhirnya mengatakan from faith to evidence. Engkau bilang kapan? Saya tidak lihat. Ini persis di dalam 3 ayat ini. 1, 2, 3. Iman mempunyai pegangan sebelum lihat. Lalu akhirnya lihat tidak? Lihat. Lihat apa? Lihat setelah iman. Iman mempunyai bukti sebelum lihat. Iman mendahului bukti. Lalu berbukti tidak? Berbukti setelah beriman, Tuhan akan menyatakan. Iman melebihi daripada pengertian. Jadi belum karena mengerti baru iman. Setelah iman mengerti. Mengerti. Dari mana? Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ini mengkoreksi seluruh pengarahan daripada metodologi apologetika. Ini seluruhnya membawa kita kembali kepada ajaran yang benar. Saudara-saudara, jikalau Marta berkata, oh nyatakan kemuliaan, Tuhan Yesus mengatakan, yang percaya kepadaku akan bangkit. Oh siapa tak tahu? Nah ini orang Kristen yang ngekiang tahu, yang ngerti separuh, anggap diri pinter GR. Seperti Marta, waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus berkata mengatakan, I am the life, I am the resurrection. Whoso believe in me will be resurrected. Oh we know already that. By the day of the last days, waktu itu dia kiamat, everybody will raise up. Semua tahu kok. Yesus bilang, no Martha, now if you have faith, you will see the glory of God. Jika engkau beriman, dan akan melihat. Jadi bukan engkau kalau lihat baru beriman. Ini prinsip konsisten. Seluruh kitab suci konsisten. Prinsip-prinsip Alkitab tidak pernah terbalik. You kalau percaya, you akan melihat kemuliaan Allah. Marta bilang, enggak aku percaya kalau besok hari kiamat semua bangkit. Semua tahu kok itu. Aku tahu dari dulu dengar khotbah. Mengapa Marta begitu ceroboh? Karena dia kalau Yesus datang sibuk masak di dapur, tidak mau dengar khotbah. Saudara-saudara, cilakalah orang yang melayani tapi tidak mau dengar firman. Apalagi cilaka orang sekarang maunya ngomong-ngomong, nyanyi-nyanyi, Tuhan dengar. Sudah Tuhan dengar dia, waktu khotbah dia tidur. Tuhan you dengar gua tidak dengar kamu. Itu kurang ajar. Saudara-saudara, sekarang seluruh dunia mulai menjerumuskan diri ke dalam satu keadaan yang one way traffic. I sing to you, I praise you. Ini namanya doa, prayer and praise. Worship and praise. 1 hour standing in the meeting, afterward sleep, no listening to the word of God. Marta seorang seperti itu. Marta seorang yang tidak mau dengar khotbah dengan baik-baik. Pada waktu saat penting doktrinnya tidak beres, waktu dia tanggap langsung keluarkan kebodohan sendiri. Saya tahu engkau, you are resurrection, we know. But the last day, the final judgment, at that day all will be raised. Yesus bilang no, now you believe, you will see the glory of God. Jadi di sini Yesus mengkoreksi, mengatakan iman mengakibatkan lihat. Jadi pada waktu Yesus Lazarus keluar, Lazarus orang mati itu keluar. Yuk iman dulu dong. Beriman akan melihat, bukan sudah lihat baru beriman. Orang biasa bilang, coba bangkitkan dia. Kalau dia bangkit, aku percaya samamu. Yesus tidak perlu iman seperti ini. Engkau percaya dulu baru beriman, saudara-saudara. Kedua, di sini katakan, engkau percaya mendapatkan bukti, bukan bukti dulu baru dapat iman. Ayat kedua dan ketiga,
Engkau beriman baru mengerti. Mengerti baru beriman. Saudara-saudara. Because of faith, so we believe that this world is created up from nothingness by the word of God. Saudara-saudara, kita memikirkan bagaimana iman kita melihat dunia yang tidak kelihatan ini. Dunia yang kelihatan datang dari dunia yang tidak kelihatan. Tuhan Allah dari yang tidak lihat. Dia menciptakan segala sesuatu yang lihat. Dan kita beriman di dalam hal ini. Saudara-saudara, menjadi kesimpulan, saya harap kita semua di dalam hidup kita mempunyai iman sebagai dasar mengikut Tuhan. Iman yang karena firman, karena janji, karena ada satu presupposisi yang penting. Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah berubah. Allah rela menyatakan diri. Sekali lagi, Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah berubah. Allah rela menyatakan diri. Semua 1, 2, 3. Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah berubah. Allah rela menyatakan diri. Dan ketiga hal ini combine menjadi sesuatu dasar. Why? I believe in God. Because my God is unchangeable, immutable. My God is always sincere and the holy, honest God. And my God is willing to reveal all His planning, all His will to me. So I believe in this God. And then understanding, seeing, proof will come up. Saudara-saudara, Tuhan memberikan iman yang sejati melalui firman, melalui janji, melalui promise. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Beriman kepada Dia di segala sesuatu. Ada segala kesulitan, penganiayaan, bahaya datang, tetap imanmu tidak goncang. Karena you are immutable, you are unchangeable, you are sincere and honest forever and ever. You are faithful God and you are willing to reveal yourself, willing to save me. So I put my trust, I believe in you always. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, beri terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman, janji, dan pernyataan Tuhan menjadi dasar kita beriman kepada Dia. Di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan, bahkan ada penganiayaan dan segala sesuatu yang tidak benar, kita berdoa kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, karena Dia tidak berubah, karena Dia jujur, Dia setia selama-lamanya, dan Dia rela memberikan kebenaran, wahyu, dan segala perjanjian kepada kita. Maka kita beriman kepada Dia. Mari kita berdoa kiranya Tuhan meneguhkan iman, mengkoreksi iman, membenarkan metode iman, supaya kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh setia kepada Dia. Semua buka suara berdoa untuk iman yang kita perlukan. Semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengar. Berterima kasih untuk kebenaran yang sudah kami terima. Berterima kasih untuk pencerahan Roh Kudus untuk memberikan gugahan, pengertian, kesadaran kepada kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terimalah kami, dengar doa kami, nyatakan kuasa kemuliaan daripada kebenaran yang sudah Tuhan wahyukan kepada kami, sehingga iman kami diteguhkan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.